Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 301. TV Tokyo, TV Tokyo. Pengumuman penting sedang diputar. Pukul 22.40 tadi malam, di Hotel Lotte di bandara, seorang remaja dan seorang gadis kecil membunuh putra kedua keluarga Sano, Nobuo Sano, lalu melarikan diri. Kepolisian Tokyo menawarkan hadiah $1 juta bagi siapapun yang dapat menangkap pembunuhnya. Jika Anda menemukan informasi apapun, segera hubungi polisi di XXX, atau hubungi stasiun radio di XXX. Hati-hati, meskipun pembunuhnya masih muda, dia sangat licik dan kejam, dan mungkin membawa senjata tajam. Masyarakat umum sebaiknya tidak menangkap pembunuhnya tanpa izin, untuk menghindari kecelakaan. Berikut ini informasi umum kedua pembunuh tersebut. Mohon perhatikan. Xiao Chen dan Xiao Yingsue sedang berjalan di jalan-jalan Tokyo dan dapat mendengar siaran tentang mereka di mana-mana, merasa tidak bisa berkata-kata. Bagaimana kita bisa berbicara tentang melarikan diri dari kejahatan? Ada juga yang kejam dan licik, kedua kata sifat ini sebenarnya terlalu lemah. Yingsue, apakah kamu ingat keluargamu? Tanya Xiao Chen. Xiao Yingsue memikirkannya dan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak ingat. Sebenarnya Xiao Chen sudah beberapa kali menanyakan hal ini kepada Xiao Yingsue, namun Xiao Yingsue selalu menjawab tidak tahu. Sejak Xiao Yingsue dapat mengingatnya, dia telah dikurung di tempat yang gelap dan tertutup, hanya pedang iblis yang menemaninya selama bertahun-tahun. Sesekali, beberapa pria bertopeng akan datang dan menyuntiknya dengan narkoba, lalu dia akan kehilangan kesadaran dan tidak bangun sampai keesokan harinya. Ini berlangsung selama 7 atau 8 tahun. Hingga suatu hari, Kuno Yoshiko muncul dan merawatnya dengan baik. Ia akan datang dan mengobrol dengannya saat tidak ada orang di sekitar. Tentu saja, dia tidak dapat berkomunikasi secara normal saat itu, dan hanya Kuno Yoshiko yang berbicara. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dikatakan Kuno Yoshiko, dia bisa merasakan bahwa Kuno Yoshiko sangat ramah, berbeda dari pria bertopeng lainnya. Kemudian, Kuno Yoshiko merancang serangkaian rencana dan membawa Xiao Yingsue melarikan diri dari tempat gelap itu dan melarikan diri ke Tiongkok. Kemudian, ada pertemuan dengan Xiao Chen di Gunung Beiling. Xiao Yingsue sangat malang dan telah menderita penyiksaan sejak kecil, tetapi dia juga beruntung telah bertemu Kuno Yoshiko. Namun keberuntungan terbesarnya jelas adalah pertemuannya dengan Xiao Chen. Lupakan saja, kita tunggu saja dengan sabar, sebentar lagi pasti ada yang datang ke pintu. Saat dia berbicara, ekspresi Xiao Chen tiba-tiba berubah. Ini dia. Oing-oing. 8 sosok lincah jatuh dan mengepung Xiao Chen dan Xiao Yingsue. Apakah mereka orangnya? Pemimpin ke-8 orang itu adalah seorang pria parubaya yang dingin dengan aura yang terkendali dan sangat luar biasa. 7 orang di belakangnya juga memiliki basis kultivasi yang baik. Tuan Sano, kami yakin itu mereka, kata seseorang kepada pria parubaya yang acuh tak acuh itu. Mendengar ini, Xiao Chen bertanya, apakah kamu dari keluarga Sano? Beraninya kau membunuh Xiao Xin, aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Mata pria parubaya yang dingin dan acuh tak acuh itu merah dan penuh amarah. Ia tak ingin berkata apa-apa lagi. Ia bergegas ke arah Xiao Chen dan mengangkat telapak tangannya untuk mengambil nyawanya. Tetapi dia tidak tahu bahwa orang yang sedang dihadapinya adalah seseorang yang tidak pernah dapat dia bayangkan. Melihat lelaki setengah baya yang dingin dan acuh tak acuh itu hendak menebas Xiao Chen dengan telapak tangannya yang mematikan, tatapan mata Xiao Chen terfokus, dan niat membunuh yang tak terlihat itu terjalin menjadi jaring yang rapat dan tertutup dalam sekejap. Hukuman surgawi, hukuman kekaisaran. Tertawa. Anehnya, pria parubaya yang dingin dan acuh tak acuh itu tampak disiksa oleh 100 luka. Darah mengucur deras dari tubuhnya dan ia berubah menjadi mayat berlumuran darah. Ah, Tuan Sano, ini. Pemandangan mengerikan ini membuat 7 orang lainnya bergidik. Aneh sekali bahwa seorang ahli alam Zenwu yang kuat meninggal secara misterius dengan semburan darah. Apakah kalian juga dari keluarga Sano? Xiao Chen menatap ke-7 orang itu. Tidak. Kami bukan dari keluarga Sano, kami dari Sado. Ke-7 orang itu segera menyangkal. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, tidak ada keraguan bahwa kematian Tuan Sano ada hubungannya dengan pemuda di depan mereka. Bayangan. Xiao Chen mengerutkan kening, apa itu bayangan? Sado adalah organisasi pertahanan keamanan Jepang kita, mirip dengan grup klan Tiongkok milikmu. Sebelum operasi, orang-orang Sado telah menerima informasi intelijen dan mengetahui bahwa Xiao Chen berasal dari Tiongkok. Oh, begitulah. Xiao Chen tiba-tiba menyadari, lalu berkata dengan tenang, Yingsue, bunuh mereka. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yingsue bergegas keluar. Memanggil. Cahaya pisau pamungkas berkelebat, dan sesosok tubuh yang cepat melintas. Sebelum ke-7 anggota tim bayangan bisa bereaksi, tanda berdarah muncul di leher mereka. Noda darahnya sangat tipis, tetapi cukup untuk berakibat fatal. Sepertinya mereka menganggap kita kucing dan ikan kecil.
Berani-beraninya mereka mencegat kita dengan jumlah orang yang begitu sedikit. Xiao Chen mencibir, kalau begitu, lebih baik kita pergi ke keluarga Sano dulu. Pada dini hari, setelah pembunuhan Nobuyuki Sano, berita lain mengejutkan Tokyo. Keluarga Sano, salah satu keluarga konglomerat Tokyo, diserang dan hampir musnah. Kepala keluarga, Sano Teng, dan beberapa anggota inti lainnya, serta 6 pendeta utama yang direkrut oleh keluarga tersebut, semuanya terbunuh. Pembunuhnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan yang membunuh Sano Nobuyuki. Mayu, kamu harus benar-benar memikirkannya. Pekerjaan bayangan mungkin tidak cocok untukmu. Paman Master, saya sudah memikirkannya matang-matang. Master berkata bahwa Sekte Pedang Liuli sudah tidak seperti dulu lagi. Tidak ada gunanya tetap tinggal di Sekte Pedang Liuli, jadi beliau meminta saya untuk datang menemui Anda. Sebenarnya Miyano Mayu tidak ingin meninggalkan Sekte Pedang Liuli, namun jika ia ingin menghidupkan kembali Sekte Pedang Liuli, hanya hati yang murni saja tidak cukup. Dia perlu mencari cara lain untuk mencari nafkah dan menyelamatkan klannya secara tidak langsung. Sado memiliki status yang tinggi di Jepang, sama seperti Eagle Group di Tiongkok. Jika ia bergabung dengan Sado untuk pelatihan, ia akan cepat dihargai karena bakatnya. Sama seperti lelaki parubaya di depannya, dia dulunya adalah tetua Sekte Pedang Liuli, pamannya, guru nomor 1 Sekte Pedang Liuli, dan telah mencapai alam setengah langkah legendaris. Dia seharusnya menggantikan posisi pemimpin Sekte Pedang Liuli, tetapi dia memberikannya kepada gurunya dan memasuki bayangan untuk pelatihan. Selama beberapa tahun terakhir, ia telah membuat prestasi besar dalam Sado dan sekarang menjadi tokoh inti dalam Sado, dengan suara tinggi di hadapan pemerintah Jepang. Dan meskipun dia berada dalam bayang-bayang, dia diam-diam melindungi Sekte Pedang Liuli di mana-mana. Dengan perlindungannya, Sekte Pedang Liuli tidak mengalami banyak masalah. Miyano Mayu hanya ingin belajar dari Paman Master ini. Meskipun dia tidak lagi di Sekte Pedang Liuli, dia bisa membantu Sekte Pedang Liuli dengan cara lain. Baiklah, karena kau sudah bilang begitu, aku akan menyetujui permintaanmu. Tapi kau harus mampu menanggung kesulitan. Kau belum berpengalaman dan baru saja memasuki Sado, jadi kau harus mulai dari akar rumput. Paman Master, Mayu mengerti. Kata Miyano Mayu dengan serius. Ya. Pria parubaya itu mengangguk puas dan bertanya, bagaimana kabar tuanmu akhir-akhir ini? Guru pergi ke Tiongkok beberapa waktu lalu. Setelah kembali, beliau tampak khawatir, tetapi ketika saya bertanya, beliau menolak untuk mengatakan apapun. Ada sedikit kekhawatiran dalam nada bicara Miyano Maya. Jangan khawatir, gurumu jenius dan tidak akan terpengaruh oleh kemunduran kecil. Kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Pria parubaya itu penuh percaya diri pada adik perempuannya. Kebangkitan Sekte Pedang Liuli pasti akan tercapai olehnya. Saat dia berbicara, perangkat komunikasi khusus di tubuhnya mengeluarkan bunyi bip. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria parubaya itu sepertinya menerima semacam pesan dan ekspresinya berubah. Paman Master, ada apa? Tanya Miyano Mayu bingung. Keluarga Sano telah dibasmi, dan beberapa penjahat telah muncul di Tokyo. Aku harus segera datang untuk membereskan mereka. Paman Guru, aku juga pergi. Pria parubaya itu setuju setelah ragu sejenak, dan keduanya berangkat bersama. Bab 302. Takeda dan Maya Miyano bergegas ke cabang Tokyo Sado bersama-sama. Tuan Takeda, banyak anggota Sado berkumpul bersama. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Tanya Takeda dengan sungguh-sungguh, bukankah hanya Sanonobu yang terbunuh? Bagaimana keluarga Sano jatuh? Dia adalah orang pertama yang menerima berita pembunuhan Sano Nobuyuki, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Lagi pula, dengan identitasnya, dia tidak perlu muncul dalam kasus pembunuhan biasa. Tetapi sekarang setelah seluruh keluarga Sano hancur, situasinya benar-benar berbeda. Tuan Takeda, bukan hanya keluarga Sano. Kami, Sado, mengirimkan beberapa tim pasukan, totalnya 47 orang, dan semuanya tewas. Apa? Ekspresi Takeda berubah terus-menerus. Sado memiliki status tinggi di Jepang, dan tidak ada seorang pun yang berani menghadapi Sado secara langsung. 47 orang terbunuh atau terluka dalam satu insiden, suatu angka yang sungguh tragis dan belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah pembunuhnya masih anak laki-laki dan anak perempuan itu? Ya, kekuatan keduanya tak terduga dan tidak dapat disimpulkan berdasarkan usia atau akal sehat. Apakah ada jejak keduanya sekarang? Ya, mereka berdua bertindak gegabah. Mereka sama sekali tidak menyembunyikan keberadaan mereka. Mereka hanya berparade di tempat-tempat yang paling mencolok. Kami telah memantau mereka, kata anggota Sado. Dasar preman sombong. Miyano Maya menggertakkan giginya. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Sano, dia hanya membenci kejahatan. Kirimkan aku lokasi mereka dan aku akan menemui mereka, kata Takeda setelah berpikir sejenak. Tuan Takeda, kita kekurangan tenaga saat ini. Saya khawatir kita tidak mampu menghadapi mereka berdua.
Bagaimana kalau kita menunggu bantuan dari atas? Lelucon apa? Apa menurutmu Paman Master akan kalah? Miyano Maya mengatakan dia tidak yakin. Dalam benaknya, Paman Takeda adalah salah satu dari sedikit pria terkuat di dunia, jauh lebih kuat daripada majikannya. Bagaimana mungkin dia tidak mampu menghadapi dua preman Cina saja? Paman Master, Tuan Takeda, dia. Tak seorang pun di Sado pernah melihat Miyano Maya, dan mereka kebingungan. Jangan banyak bertanya, katakan saja di mana pembunuhnya. Aku akan tahu apa yang harus kulakukan. Nada bicara Takeda tak memberi ruang untuk bantahan. Ini, oke. Duo Xiao Chen dan Xiao Yingsui selalu menarik perhatian kemanapun mereka pergi. Ditambah lagi dengan informasi yang dirilis stasiun radio, orang-orang mudah menebak identitas mereka. Oleh karena itu, ketika mereka melewati kawasan pusat kota, orang-orang di sekitar mereka takut menjauh dan melarikan diri sejauh-jauhnya. Sepertinya ada orang lain yang datang. Xiao Chen dan Xiao Yingsui mendongak pada saat yang sama, melihat dua sosok yang terbang ke arah mereka dari kejauhan. Takeda dan Miyano Mayu mendarat di tanah, dan mata mereka tertuju pada Xiao Chen dan Xiao Yingsui pada saat yang sama. Mereka. Miyano Mayu langsung menunjukkan ekspresi bingung. Paman Master, apakah mereka pembunuh yang menghabisi keluarga Sano? Setelah mendengar sebelumnya bahwa si pembunuh menghabisi keluarga Sano dengan cara yang kejam, Miyano Maya secara tidak sadar membayangkan si pembunuh sangat kejam. Namun, Xiao Chen dan Xiao Yingsui yang dilihatnya sekarang sangat berbeda dengan gambaran pembunuh yang dibayangkannya. Xiao Chen lebih muda darinya, belum lagi Xiao Yingsui yang bahkan belum dewasa. Bisakah kedua orang ini menghancurkan keluarga Sano dan membunuh 47 master bayangan? Berdasarkan informasinya, seharusnya bagus. Takeda tidak menilai orang dari penampilannya, dan nadanya sungguh-sungguh. Fokusnya bukan pada Xiao Chen, tetapi pada Xiao Yingsui. Sepertinya aku pernah melihatnya. Tapi bagaimana mungkin? Seharusnya bukan dia. Takeda menatap Xiao Yingsui, merasa bingung dan ragu. Akhirnya, orang baik muncul. Xiao Chen bisa melihat perhatian Takeda terhadap Xiao Yingsui, membuktikan bahwa Takeda kurang lebih mengetahui identitas Xiao Yingsui. Hei, kalian berdua masih sangat muda, mengapa kalian melakukan hal yang kejam seperti itu? Tanya Miyano Maya. Maha, jangan bicara dulu. Takeda menghentikan Miyano Mayu dan berkata kepada Xiao Chen, kalian berdua, aku di sini bukan untuk mencari masalah, aku hanya ingin bicara. Apa? Saya yakin kalian berdua tidak akan datang ke Jepang dari Tiongkok untuk membuat masalah tanpa alasan. Pasti ada alasannya. Bisakah kalian menjelaskannya kepada saya? Kata Takeda tulus, saya punya hak bicara di hadapan pemerintah Jepang, dan mungkin saya bisa menjadi penengah untuk kalian. Tidak perlu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Takeda sedikit tertegun. Aku pasti punya alasan untuk membunuh orang, tapi tidak perlu menjelaskannya kepadamu, dan tidak masalah tindakan apapun yang kamu ambil, kata Xiao Chen dengan tenang. Apa kau benar-benar berpikir hanya karena kau punya keterampilan luar biasa, kau bisa berbuat sesuka hati di Jepang? Kata Takeda dengan nada sedikit marah. Alasan mengapa dia bertindak sendiri adalah karena dia ingin berbicara serius dengan Xiao Chen dengan cara menggugah emosi dan akal sehatnya tanpa menggunakan kekerasan. Bagaimanapun, insiden Xiao Chen telah menimbulkan kehebohan besar. Jika terus berlanjut, masalahnya hanya akan membesar dan pada akhirnya ia akan dijatuhi sanksi oleh pemerintah Jepang. Jika ada kesempatan untuk berdamai, dia pikir Xiao Chen pasti bersedia berdamai. Tetapi yang tidak pernah ia duga adalah Xiao Chen begitu meremehkan usulannya dan begitu sombong. Kau boleh bicara, tapi pertama-tama, katakan padaku, apa kau mengenalnya? Xiao Chen tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya pada Xiao Yingsui. Aku merasa dia tampak familiar. Kamu tidak ingat sekarang? Takeda menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin. Tidak yakin. Xiao Chen mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Karena ini melibatkan orang berstatus bangsawan, kita tidak bisa mengambil kesimpulan sembarangan untuk menghindari dampak buruk, kata Takeda serius. Oh, Xiao Chen mendengar banyak informasi dari kata-kata Takeda. Di Jepang, ada seorang bangsawan yang memiliki hubungan dekat dengan Xiao Yingsui. Kalau kau benar-benar ingin tahu identitasnya, sekalian saja kau bekerja sama denganku. Aku bisa menjamin keselamatanmu. Saran Takeda. Sayangnya, aku tidak punya kebiasaan mudah percaya pada orang lain. Dibandingkan dengan janjimu, kurasa lebih mudah untuk langsung mencabut ingatanmu, kata Xiao Chen dengan sedikit kilatan di matanya. Apa? Takeda menjadi waspada saat mendengar ini. Intuisinya mengatakan bahwa Xiao Chen bermaksud membunuhnya. Kamu terlalu sombong, biarkan aku memberimu pelajaran. Maya Miyano tidak tahan lagi. Tusuk gigi. Sebuah pedang ajaib terhunus dan dipegang di tangannya. Pedang untuk memeriksa hati nuranimu. Dengan teriakan dingin, Miyano Mayu menggunakan ilmu pedang yang luar biasa dan gerakan tubuh yang hebat untuk menusuk Xiao Chen dengan pedang secepat kilat.
Namun Xiao Chen terlihat berdiri di sana, tampak tenang. Melihat ujung pedang datang, dia sedikit mengangkat tangan kanannya. Tusuk gigi. Dua jari dengan ringan menggenggam ujung pedang, membekukan pemandangan. Anda. Miyano Mayu langsung merasa ngeri, dan di saat yang sama dia merasa luar biasa dalam hatinya, dia dengan panik mendesak keluar energi sejatinya. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat maju maupun mundur. Kecuali jika Anda meninggalkan pedang. Bagaimana itu mungkin? Untuk pertama kali dalam hidupnya, Miyano Maya merasa frustrasi. Dia adalah murid tertua dari Sekte Pedang Liuli, dan hanya ada beberapa anak muda di Jepang yang mampu melampauinya. Tetapi menghadapi anak laki-laki yang lebih muda darinya, dia merasa tidak berdaya. Bab 303. Maha, hati-hati. Takeda tidak ingin bertarung dengan Xiao Chen, tetapi dia tidak bisa hanya melihat Miyano Maya dalam bahaya. Liuli Qianjue. Dengan ledakan kultivasi alam legenda setengah langkah miliknya, Takeda melompat dan mengarahkan pedang ke arah Xiao Chen, bermaksud untuk memaksa Xiao Chen mundur dan menyelamatkan Miyano Mayu. Namun, Xiao Chen tidak berniat menghindar atau mundur. Ia melambaikan tangan kirinya dengan santai dan dengan mudah menangkis jurus pamungkas Takeda. Apa? Takeda merasa ngeri dan merasakan hembusan udara kencang datang ke arahnya. Peng! Dia tersambar petir dan terlempar keluar. Paman Guru. Miyano Maya langsung tertegun. Apakah anak laki-laki ini monster? Hanya dengan gerakan biasa, dia menghancurkan paman tuan yang tak terkalahkan dalam pikirannya. Ilmu pedangmu sangat mirip dengan Guan Yue Qinxin. Xiao Chen menatap Gong Ye Zhenyu dan bertanya, apa hubunganmu dengan Guan Yue Qinxin? Apakah kau kenal guruku? Miyano Mayu tercengang. Jadi, kau murid Guan Yue Qinxin. Xiao Chen berpikir sejenak, melepaskan pedang Gong Ye Zhenyu, dan berkata padanya, bahwa aku menemui gurumu. Ketika Guan Yue Qinxin melihat Xiao Yingsui untuk terakhir kalinya, dia langsung mengenali identitas Xiao Yingsui dan pasti mengetahui beberapa informasi orang dalam. Dia dan Guan Yu Qinxin saling kenal, jadi akan sangat tepat baginya untuk bertanya padanya tentang masalah ini. Terlebih lagi, dia sangat tertarik pada segel Xuan Hou yang disebutkan Guan Yu Qinxin terakhir kali. Sekarang saya berada di Jepang, tentu saja saya harus mengunjungi Sekte Pedang Liuli. Tidak. Tolak Miyano Maya, guru sedang menyendiri, dan kalian tidak boleh mengganggunya. Sebenarnya, apakah akan mengasingkan diri atau tidak adalah hal sekunder. Kuncinya adalah kekuatan Xiao Chen terlalu luar biasa. Tak seorang pun di Sekte Pedang Liuli yang bisa menjadi lawannya. Jika dia membiarkan serigala masuk dan menyebabkan kerusakan pada Sekte Pedang Liuli, dia akan menjadi orang berdosa selamanya. Xiao Chen tahu apa yang dipikirkan Gong Ye Zhenyu, dan berkata dengan tenang, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun pada Sekte Pedang Liulimu. Malahan, aku telah menyelamatkan nyawa gurumu, kau seharusnya berterima kasih padaku. Apakah Anda pernah menyelamatkan guru? Miyano Maya tampak ragu. Sang guru memang pernah ke Tiongkok terakhir kali, dan sangat khawatir setelah kembali. Ia samar-samar merasa bahwa Xiao Chen tidak berbohong. Dengan kekuatan Xiao Chen, dia tidak perlu berbohong, kan? Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Setelah ragu-ragu cukup lama, Miyano Mayu memutuskan untuk mempercayai Xiao Chen. Mayu, jangan. Takeda menghentikannya. Paman Master, Anda mengalami luka dalam. Cepatlah kembali dan istirahat. Saya akan baik-baik saja. Miyano Mayu menghela napas, lalu berkata kepada Xiao Chen, ikut aku. Xiao Chen tidak berkata apa-apa dan mengikuti Miyano Mayu pergi. Pemuda ini setidaknya berada di alam legendaris, tidak heran dia begitu percaya diri. Tidak, orang alam legendaris bukan masalah kecil, kita harus berkonsultasi dengan Dewan Tetua, dan gadis kecil itu. Takeda melirik ke arah Xiao Chen, Miyano Mayu dan dua orang lainnya pergi, lalu berlari ke arah yang berlawanan. Sekte Pedang Liuli tidak berada di Tokyo, melainkan di Kobe, dan lokasinya sangat terpencil dan tersembunyi. Kebanyakan orang hanya mengetahui ketenaran Sekte Pedang Liuli, namun sulit untuk menemukan di mana Sekte Pedang Liuli berada. Namun, dengan Miyano Mayu yang memimpin, memasuki Sekte Pedang Liuli tentu bukan masalah. Begitu aku memasuki sekte, beberapa murid perempuan maju dan bertanya dengan heran, kakak, bukankah kau bilang kau tidak akan kembali ke sekte baru-baru ini? Kenapa kau tiba-tiba kembali? Ya, siapa mereka? Beberapa murid perempuan menatap Xiao Chen diam-diam, penasaran. Jangan banyak bertanya, latih saja kemampuan pedangmu dengan baik. Miyano Maya menunjukkan kewibawaan seorang kakak perempuan. Oh! Beberapa orang menjulurkan lidah dan pergi dengan marah. Miyano Mayu terus memimpin Xiao Chen ke Sekte Pedang Liuli dan langsung menuju keluar ruang pelatihan. Guru sedang menyendiri di dalam, dan aku tidak tahu apakah aku boleh mengganggunya saat ini. Miyano Mayu menatap Xiao Chen, ragu sejenak. Xiao Chen berkata dengan tenang, tuanmu telah keluar. Begitu dia selesai berbicara,
sesosok tak tertandingi berpakaian putih muncul entah dari mana di ruang pelatihan dan muncul di depan ketiga orang itu dalam sekejap. Itu kamu. Guan Yue Qinxin terkejut dan senang melihat Xiao Chen. Aku ingin mengucapkan selamat atas kemajuanmu dalam kultivasi. Xiao Chen dapat melihat bahwa Guan Yue Qinxin telah menembus alam legendaris setengah langkah. Manfaatkan kesempatanmu. Guan Yue Qinxin terkekeh. Guru, apakah dia benar-benar menyelamatkanmu? Miano Maya belum pernah melihat gurunya dengan ekspresi seperti itu. Yah, kembali ke Tiongkok. Guan Yue Qin hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia mengurungkan niatnya dan menghela napas. Lupakan saja, ada beberapa hal yang lebih baik tidak kukatakan padamu, tapi dia telah menyelamatkan hidupku. Tapi guru, dia menghabisi keluarga Sano dalam sehari kemarin, membunuh 47 Shadow Master. Bahkan pamanku pun terluka olehnya, kata Miano Mayu dengan nada ketakutan. Mendengar ini, meskipun Guan Yue Qinxin tidak menunjukkan banyak keterkejutan, dia bertanya kepada Xiao Chen dengan bingung, mengapa kamu tiba-tiba datang ke Jepang untuk membuat masalah? Xiao Chen berkata dengan tenang, beberapa waktu lalu, seseorang pergi ke Tiongkok untuk menyerang Ying Sui lagi. Guan Yue Qinxin melirik Xiao Ying Sui dan berkata, aku sudah menyampaikan kata-katamu. Tapi hasilnya sudah jelas. Mereka sama sekali tidak peduli dan akan terus mengirim para ahli untuk mencarimu. Jadi, daripada bersusah payah, saya berinisiatif datang ke sini kali ini dan berencana menyelesaikan semua masalah sekaligus. Ini tidak mungkin. Guan Yue Qin sempat berpikir Xiao Chen gila dan menggelengkan kepalanya, sehebat apapun dirimu, bagaimana mungkin kau bisa bersaing dengan Shintoisme dan Kaisar di Jepang? Itu bukan urusanmu, kamu hanya perlu memberitahuku apa yang kamu ketahui. Pesan apa? Tentang Ying Sui, seperti latar belakangnya, mengapa Anda memanggilnya pendosa? Apa, dia orang berdosa yang dikabarkan itu? Miano Mayu menatap Xiao Ying Sui yang terdiam, dan terkejut. Apakah dia sangat terkenal di Jepang? Xiao Chen bertanya dengan ragu. Tentu saja, ada rumor yang mengatakan bahwa dia. Kata Miano Maya, lalu tiba-tiba terdiam, seolah takut melanggar suatu tabu. Lupakan saja, biar aku saja. Guan Yue Qinxin tiba-tiba menghela napas. Tuan, bagaimana mungkin Anda ada hubungannya dengan mereka? Ini sama saja dengan mengkhianati Kaisar. Kata Miano Maya cemas. Memang benar bahwa filosofi Sekte Pedang Liuli tidak sejalan dengan Kaisar, tetapi ini berbeda dengan mengkhianati Kaisar. Bahkan jika Sekte Pedang Liuli dihancurkan, itu lebih baik daripada berakhir sebagai pengkhianatan terhadap Kaisar. Zhenyu, tahukah kau mengapa Xiao Chen menyelamatkanku terakhir kali? Guan Yue Qinxin berkata dengan suara rendah, karena Kaisar ingin membunuhku. Ah, bagaimana mungkin? Miano Mayu tampak tak percaya. Bukankah guru diperintahkan oleh Kaisar untuk pergi ke Tiongkok untuk mencari wanita yang bersalah terakhir kali? Kenapa Kaisar ingin membunuh guru sekarang? Nanti aku ceritakan, kata Guan Yue Qinxin sambil melirik Xiao Ying Sui, lalu berkata kepada Xiao Chen, sebenarnya, identitasnya sangat rumit. Untuk membicarakannya, kita harus membicarakan orang lain yang berhubungan dengannya. Siapa? Selamat pagi. Bab 304. Amaterasu. Xiao Chen mengerutkan kening. Yang satu dewi, yang satu lagi pendosa. Mereka memang sangat mirip. Tapi apa hubungannya dengan Ying Sui? Saudara perempuan. Kata Guan Yue Qin dengan nada kaget, saudara perempuan kembar. Bahkan Xiao Chen pun tidak dapat menahan perubahan ekspresinya saat mendengarnya. Xiao Ying Sui punya saudara kembar. Ekspresi Xiao Ying Sui juga berubah saat mendengar ini. Dia telah sendirian sejak dia bisa mengingatnya, dan sekarang saudara kembarnya tiba-tiba muncul, yang membuatnya melawan dan menolaknya. Kau tidak akan memberitahuku bahwa orang yang mengincar Sakura Sue adalah Amaterasu ini? Tanya Xiao Chen tanpa berkata-kata. Sayangnya, kenyataan itu kejam karena seringkali berkembang ke arah yang tak ingin kau terima. Guan Yue Qin mendesah, musuh terbesarnya kebetulan adalah satu-satunya kerabatnya, adik perempuannya, Amaterasu. Apa alasannya? Xiao Chen bertanya dengan nada berat. Sepasang saudara kembar, yang seharusnya menjadi orang-orang terdekat, tiba-tiba terjerumus kedua ekstrim dan diberi takdir yang berbeda. Amaterasu adalah dewa paling sentral dalam mitologi Jepang, bukan sekadar nama keluarga. Namun, Amaterasu adalah Dewi Matahari, dengan Amaterasu sebagai nama keluarganya dan gelar Dewi, yang menunjukkan statusnya yang tinggi. Sebaliknya, Xiao Ying Sui dipenjara di tempat gelap dan disiksa. Perlakuan yang diterimanya sungguh berbeda. Pasti ada alasan khusus untuk ini. Kamu seharusnya bisa menebaknya. Guan Yu Qinxin tidak menjawab secara langsung, tetapi memberi petunjuk. Xiao Chen merenung sejenak dan bertanya, karena pedang iblis Muramasa. Ya. Guan Yu Qinxin mengangguk, menatap Xiao Ying Sui, dan berkata, dia dan Amaterasu adalah pemilik dua pedang iblis terakhir. Hanya satu dari mereka yang ditakdirkan untuk bertahan hidup. Darah yang kalah akan menciptakan pedang iblis yang belum pernah ada sebelumnya. Apakah ada lebih dari satu pedang ajaib?
Xiao Chen hanya pernah mendengar tentang pedang ajaib Jepang dan tentu saja tidak tahu semua rahasia di baliknya. Yah, pedang iblis Muramasa hanyalah nama sejenis pedang. Awalnya ada sekitar 1000 pedang. Pedang-pedang ini ditempa oleh beberapa generasi keluarga Ise selama periode negara-negara berperang, dan semuanya diberi nama Muramasa. Ribuan pedang iblis Muramasa. Xiao Chen mengerutkan kening. Tepatnya, saat itu hanya Muramasa. Gelar pedang iblis muncul kemudian. Guan Yue Qinxin berkata perlahan, Muramasa bertahan dari periode negara berperang hingga periode Edo. Tiba-tiba, dalam semalam, semuanya tercemar oleh roh-roh jahat yang dapat menguasai pikiran orang dan menyihir pikiran mereka. Sejak saat itu, setiap kali para empu Muramasa bertemu, mereka akan langsung bertarung sampai mati, seperti mereka bertempur untuk membunuh ayah mereka. Sampai salah satu dari mereka mati, pedang pemenang akan menyerap kekuatan jahat pedang pecundang dan meminum darah pecundang, sehingga kekuatannya sendiri dan kekuatan jahat pedang menjadi semakin kuat. Mendengarkan penuturan Guan Yue Qinxin, Miyano Mayu berkata dengan ngeri, sungguh kejam, pantas saja disebut pedang iblis. Yah, sejak seringnya pembunuhan di kalangan Muramasa, Muramasa benar-benar dijuluki pedang iblis dan pedang jahat. Xiao Chen berpikir sejenak dan bertanya, artinya, Amaterasu juga memiliki pedang ajaib di tangannya. Tentu saja, setelah 100 tahun pertempuran dan pembantaian tanpa henti, hanya tersisa 2 pedang di dunia desa Qianba. Kedua pedang iblis itu kebetulan mengenali Ying Sui dan Amaterasu sebagai tuan mereka. Guan Yue Qinxin berkata dengan nada yang sangat serius. Artinya, setelah mereka berdua menyelesaikan ritual melahap terakhir, pedang iblis itu akan mencapai bentuk sempurna yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menjadi senjata pembunuh yang bahkan ditakuti para dewa. Aku mengerti. Xiao Chen mengerti maksudnya, tetapi masih sedikit bingung. Karena mereka berdua adalah ahli pedang iblis, mengapa perlakuan dan status mereka begitu berbeda? Jika kita benar-benar ingin menentukan siapa yang akan menjadi penguasa terakhir pedang iblis, kita harus menunggu sampai mereka berdua menentukan pemenangnya. Bagaimana bisa begitu tidak adil bahkan sebelum duel dimulai? Apakah ada sesuatu yang mencurigakan dalam perkara ini, dan mengapa perkara ini dipesan terlebih dahulu? Ini, aku tidak begitu mengerti alasannya. Aku hanya tahu bahwa agama Shinto percaya Amaterasu akan menang, dan telah lama menganugerahkannya gelar Dewi. Mereka juga telah mengerahkan segala upaya untuk membantunya menyelesaikan upacara terakhir ini. Lalu mengapa Ying Sui dikurung di ruang rahasia yang gelap sejak kecil dan kehilangan kesadaran sesekali? Ini adalah upacara kebangkitan pedang iblis. Guan Yue Qinxin menjelaskan, karena Ying Sui masih muda, dia belum bisa membangkitkan pedang iblisnya sepenuhnya. Upacara melahap terakhir tidak akan efektif jika dilakukan dengan cara ini. Jadi mereka juga perlu memanfaatkan potensi Sakurayuki dan membiarkannya melawan Amaterasu ketika dia sudah bisa mengendalikan pedang iblis sepenuhnya. Ying Sui kehilangan kesadaran saat ditawan dan mungkin telah membunuh banyak orang. Xiao Chen merenung dan berkata, gunakan darah dan pembantaian untuk membangkitkan pedang iblis. Benar. Shintoisme menggunakan obat-obatan dan sihir untuk mengendalikan Ying Sui, lalu menggunakan orang yang masih hidup untuk mengorbankan pedang kepada Ying Sui yang tak sadarkan diri. Ying Sui terus membunuh dalam keadaan tak sadarkan diri, terus-menerus memadatkan darah dan energi jahat, yang mempercepat kebangkitan pedang iblis. Dasar kelompok orang bejat. Miyano Maya tak tahan lagi mendengarnya. Status Shintoisme di Jepang sebanding dengan sekte pedang liuli mereka. Keduanya bagaikan tempat suci. Ia selalu sangat menghormati Shintoisme. Namun, ketika saya mendengar fakta-fakta yang keterlaluan dan buruk ini hari ini, saya merasakan hawa dingin di hati saya. Bagaimana mungkin sekelompok orang seperti itu diangkat ke posisi tinggi oleh kaisar dan disembah oleh rakyat? Atau apakah sifat kaisar sama hinanya dengan Shintoisme, dan keduanya sama-sama rusak? Setelah mendengar semua ini, apa pendapatmu sekarang? Guan Yue Qinxin menatap Xiao Chen. Aku ingin bertemu Amaterasu itu. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata. Hanya itu. Guan Yue Qin tidak mempercayainya. Beberapa hal memang sulit diputuskan sekarang. Hanya ketika kau benar-benar mengalaminya, kau akan tahu apa yang harus dilakukan. Kata Xiao Chen, lalu melirik Xiao Ying Sui dan berkata, tapi satu hal yang pasti, tak seorang pun bisa menyakitinya lagi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Guan Yue Qinxin, Xiao Ying Sui sangat ketakutan, seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya kembali lagi padanya. Tetapi saat dia mendengar kata-kata Xiao Chen, dia langsung merasa damai. Tidak peduli apapun yang akan dihadapinya, selama Xiao Chen ada di sisinya, dia tidak perlu takut. Lagi pula, dia tidak perlu takut. Dia adalah pedang ajaib dari 12 istana jiwa naga. Pedang di tangannya akan menebas semua rintangan yang menghalangi jalan Xiao Chen. Dia tidak membutuhkan saudara perempuan, saudara, atau teman. Dia puas dengan kehidupan dan identitasnya saat ini. Kau masih sama saja. Guan Yue Qin mendesah pelan. Ia tahu masalah ini mungkin akan menjadi masalah besar. Xiao Chen tidak akan menyerahkan Xiao Ying Sui,
dan Sintoisme serta Kaisar tidak akan menyerahkan pedang iblis. Pasti akan ada konflik antara kedua belah pihak yang bertikai sampai mati. Kita tinggalkan urusan Ying Sui di sini dulu. Sisanya tidak perlu kau khawatirkan. Xiao Chen tiba-tiba berkata, aku datang ke Sekte Pedang Liuli hari ini untuk urusan lain. Guan Yue Qinxin sedikit terkejut dan bertanya, apakah Anda mengacu pada segel Xuan Hou? Aku sudah lama mengagumimu. Sayang sekali kalau aku tidak bisa bertemu denganmu hari ini, kan? Bab 305. Daerah itu hancur total, dan Liu Li, Guan Yu Qinxin, Xiao Chen, Xiao Yingsui, dan Miano Mao juga terluka. Di sini, Guan Yue Qinxin menunjuk ke arah pintu masuk area terlarang dan berkata, aku yakin dengan kemampuanmu, kau bisa menemukan kejanggalan itu. Mendengar ini, Xiao Chen menatap gerbang area terlarang dengan tatapan termenung. Pada saat ini, Miano Mayu berkata, Guru, Anda kini telah mencapai setengah langkah legenda, dan kultivasi Anda telah meningkat pesat. Apakah Anda punya kesempatan untuk membuka segelnya? Guan Yuekin berpikir sejenak dan berkata, kita bisa mencobanya. Setelah kembali dari Tiongkok, dia tidak hanya mencapai terobosan dalam kultivasinya, tetapi juga memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang jalan pedang, dan samar-samar memahami esensi dari tak tertandingi di dunia. Setelah membuat keputusan, dia melangkah maju, memancarkan aura pedang yang berbeda dari sebelumnya. Tutup matamu, berkonsentrasilah, dan rasakan detak jantungmu. Tusuk gigi. Pedang ajaib itu terhunus, dipegang di tangan, diasah dalam pikiran, dan melepaskan kekuatan pedang yang tak tertandingi di masa lalu. Tak tertandingi di dunia. Pakaian putih itu berkibar, dan sosoknya tak tertandingi, berubah menjadi cahaya pedang yang sangat menyilaukan, terbang menuju gerbang area terlarang. Namun, begitu dia mendekat, segel ratusan muncul kembali, dan niat pedang yang menakjubkan mengembun menjadi tirai cahaya yang tidak dapat diatasi, mencegat cahaya pedang yang diubah oleh hati Guan Yuekin. Peng! Cahaya pedang yang diubah Guan Yue Qinxin hancur, memantul, dan terbang kembali. Itu masih tidak berhasil. Guan Yue Qinxin tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tidak peduli berapa kali pun dia mencoba, dia masih merasa bahwa segel Xuan Hou tidak terduga, bahkan sekarang setelah dia berhasil mencapai legenda setengah langkah. Tahukah Anda, ini adalah segel yang ditempelkan Ratu Xuan saat dia terluka parah puluhan tahun lalu. Jika Ratu Xuan masih hidup sekarang, dengan bakatnya, seberapa mengerikankah dia nantinya? Xiao Chen, bagaimana menurutmu? Guan Yue Qinxin memandang ke arah Xiao Chen. Alasan dia mencoba bukanlah karena dia benar-benar berpikir dia bisa menghancurkan segel itu, tetapi yang lebih penting dia ingin Xiao Chen melihatnya. Mungkin Xiao Chen punya solusinya. Xiao Chen tidak menjawabnya, tetapi menjentikkan jarinya dan menembakkan cahaya pedang. Cahaya pedang melesat menuju gerbang area terlarang, tetapi juga terhalang oleh tirai cahaya. Pada saat ini, sesosok ilusi melayang keluar. Pakaian putihnya lebih putih dari salju, dan keanggunannya tak tertandingi. Apa artinya tak tertandingi di dunia? Suara dingin dan kosong keluar dari mulut sosok itu, seolah mengajukan pertanyaan atau mencari konfirmasi. Dia hanya hantu yang terbentuk oleh niat pedang, tanpa kesadaran, tetapi dia akan melawan balik secara otomatis saat diserang, dan terus mengulang kalimat ini. Menarik. Xiao Chen terkekeh tanpa alasan yang jelas. Guan Yuekin bertanya dengan cemas, bagaimana? Sempurna. 4 kata ini tidak diragukan lagi merupakan penilaian tertinggi yang pernah diberikan Xiao Chen. Ilmu pedang Xuan Hou hampir mencapai kesempurnaan dan tak tercela. Kau tidak punya solusi. Ekspresi Guan Yue Qinxin menjadi gelap saat mendengarnya. Jika Xiao Chen tidak dapat melakukannya, saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memecahkan segel ini. Tidak, sebenarnya tidak sulit untuk menghancurkan segelnya. Kata Xiao Chen tiba-tiba. Guan Yuekin terkejut dan bertanya dengan bingung, bukankah kau bilang ilmu pedang Xuan Hou sudah mencapai kesempurnaan? Bagaimana teknik pedang yang sempurna bisa dipatahkan? Bagaimana teknik pedang yang bisa dipecahkan bisa disebut sempurna? Bisakah kau benar-benar menghancurkan segelnya? Miano Mayu menatap Xiao Chen dengan heran, dengan sedikit harapan. Xiao Chen melirik Gong Ye Zhenyu, lalu bertanya pada Guan Yue Qinxin, menurutmu, sudah sampai tingkat berapa ilmu pedang Xuan Hou? Guan Yue Qinxin menjawab tanpa ragu, puncak ilmu pedang. Apa puncak ilmu pedang yang ada di pikiranmu? Xiao Chen bertanya lagi. Guan Yuekin berpikir sejenak dan menjawab, kondisi persatuan tertinggi antara manusia dan pedang. Tidak banyak praktisi pedang yang mampu mencapai keadaan menyatu antara manusia dan pedang. Namun, bagi seorang jenius pedang sejati, penyatuan antara manusia dan pedang hanyalah sebuah ambang batas. Alam kesatuan antara manusia dan pedang merupakan bidang yang sangat luas, dan terbagi dalam beberapa tingkatan. Sama seperti Shen Yixian, ia mencapai kesatuan manusia dan pedang, tetapi hanya pada tingkat setengah matang. Kesatuan manusia dan pedang Guan Yue Qinxin,
Tetua Agung Sekte Ziyang, Duan Qingchang dan lainnya tidak diragukan lagi lebih murni dan lebih penting. Adapun Ratu Xuan, dia pasti telah mencapai puncak kesatuan manusia dan pedang, melampaui siapapun. Ya, dalam hal penyatuan antara manusia dan pedang, tak seorang pun dapat melampaui Xuan Hou, bahkan aku, karena dia memang berada di titik tertinggi, tapi... Xiao Chen berhenti sejenak. Tapi apa? Tanya Guan Yueqin cemas. Tapi pernahkah kau memikirkan tentang dunia ilmu pedang yang melampaui penyatuan manusia dan pedang? Pikir Xiao Chen dalam hati sambil menatap Guan Yueqin. Di atas kesatuan manusia dan pedang. Guan Yueqin tertegun dan tampak bingung. Bukankah keadaan menyatunya manusia dan pedang adalah ranah tertinggi ilmu pedang yang dicita-citakan setiap pendekar pedang? Bagaimana mungkin ada ranah lain di atas ini? Balas Mianomaya. Tentu saja. Xiao Chen mengiyakan. Apa itu? Menurutmu apa yang lebih unggul dari manusia? Xiao Chen menatap Mianomayu, lalu Guan Yuqinsin. Kedua wanita itu terdiam sesaat. Atas orang lain. Ya Tuhan. Guan Yueqinsin tiba-tiba berseru. Manusia adalah makhluk paling cerdas di dunia, tumbuh antara langit dan bumi, di atas bumi dan di bawah langit. Benar. Xiao Chen memandang Guan Yueqin dengan penuh persetujuan dan berpikir, kesatuan manusia dan pedang juga disebut alam manusia pedang. Di atas manusia ada surga, dan di atas manusia dan pedang tentu saja ada pedang surgawi. Pedang surgawi. Guan Yueqinsin dan Mianomayu sama-sama jenius kendo. Mendengar dua kata ini saja, jantung mereka berdebar kencang dan mereka terkejut. Pada saat ini, Xiao Chen mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan niat pedang yang belum pernah terjadi sebelumnya terpancar dari tubuhnya. Seketika, domain pedang surgawi menyelimuti seluruh sekte pedang Liuli. Ketika pedang surgawi muncul, semua pedang lainnya takluk. Di alun-alun sekte pedang Liuli, pedang di tangan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya yang tengah berlatih ilmu pedang tiba-tiba menjadi tak terkendali dan mengeluarkan suara berdengung. Lalu, benda itu terlepas dari tangannya dan terbang menuju area terlarang. Pada saat yang sama, puluhan juta pedang terbang keluar dari ruang penyimpanan pedang sekte pedang Liuli dan berkumpul di area terlarang di gunung belakang. Wus wus wus. 10.000 pedang berterbangan seperti meteor, berdiri di depan Xiao Chen sebagai tanda penyerahan diri. Bahkan pedang ajaib di tangan Guan Yuqinsin dan Mianomayu pun sama, tak terkendali menyerah kepada Xiao Chen. Ini, pemandangan luar biasa itu semakin mengejutkan kedua wanita itu. Apakah ini wilayah pedang surgawi? Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Xiao Chen memperlihatkan alam pedang surgawi. Sejak mereka berada di Villa Hujian, semua orang di Villa Hujian menggunakan penjara 10.000 pedang, dan Xiao Chen langsung menggunakan alam pedang surgawi untuk menekan 10.000 pedang. Pedang surgawi menguasai semua pedang lainnya dan tidak dapat dilukai oleh pedang manusia manapun. Itulah sebabnya dia yakin tidak ada seorang pun di bumi ini yang dapat menyakitinya dengan pedang. Dalam seni pedang Zhenwu yang kuciptakan, alam pedang manusia terdaftar sebagai tingkat ketiga, dan alam pedang surgawi adalah tingkat keempat. Segel Xuan Hou telah mencapai puncak alam pedang manusia, jadi segel itu tidak akan pernah bisa dipatahkan hanya dengan mengandalkan seni pedangnya. Segel itu hanya bisa ditekan dengan niat pedang yang lebih kuat. Setelah berkata demikian, Xiao Chen melangkah menuju gerbang area terlarang dan memadatkan niat pedang-pedang surgawi menjadi pusaran. Bayangan virtual Ratu Xuan yang dibentuk oleh niat pedang pun tak terkecuali. Ia menyerah pada pedang surgawi dan perlahan-lahan diserap dan ditelan oleh pusaran pedang surgawi. Segel yang telah mengganggu sekte pedang Liuli selama puluhan tahun akhirnya hancur saat ini. Bab 306. Dia benar-benar melarutkan segel itu dengan mudahnya. Guan Yueqinsin tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat ini. Segel yang selama puluhan tahun coba dihancurkan oleh sekte pedang Liuli, dapat dihancurkan dengan mudah oleh Xiao Chen. Ada perbedaan mendasar antara pedang surgawi dan pedang manusia. Tentu saja, tidak butuh waktu lama untuk menghancurkan segel pedang manusia, kata Xiao Chen tenang, tetapi dalam hatinya ia lebih menantikan Ratu Xuan. Jika Ratu Xuan masih hidup, tidak ada yang tahu seberapa besar pertumbuhannya. Pada saat ini, sejumlah besar murid sekte pedang Liuli bergegas ke gunung belakang, dan berkata dengan panik, Master Sekte, pedang kami. Guan Yueqin menenangkan diri dan berkata, singkirkan pedang kalian dan pergi dari sini. Ini area terlarang, kalian tidak boleh masuk sembarangan. Ya. Semua orang di sekte pedang Liuli secara alami mematuhi kata-kata Guan Yueqinsin, mengambil pedang mereka dan pergi dengan cepat. Ayo kita masuk ke area terlarang dan melihat-lihat. Guan Yueqinsin sedikit tidak sabar. Ajaran leluhur yang diwariskan oleh sekte pedang Liuli selama puluhan tahun dapat menghidupkan kembali sekte pedang Liuli setelah menghancurkan segel area terlarang. Hari ini, penantian akhirnya tiba. Mereka berempat melewati gerbang area terlarang bersama-sama dan memasuki area terlarang. Di ruangan gelap itu, tercium bau busuk dan tidak mengenakan di mana-mana. Hal pertama yang mereka lihat ketika memasuki area terlarang adalah 6 mayat.
Mereka jelas merupakan para pendahulu Sekte Pedang Liuli yang dikurung bersama di sana oleh Ratu Xuan. Setelah bertahun-tahun, tanpa air dan makanan, bahkan orang dengan keterampilan hebat pun tidak akan mampu bertahan hidup. Xiao Chen dan Xiao Yingsui keduanya memiliki ekspresi tenang, tetapi Guan Yue Qinxin dan Miano Mayu memiliki sedikit rasa kagum. Pemimpin ke-142 Sekte Pedang Liuli, Guan Yue Qinxin, saya mohon maaf atas kesalahan yang saya buat hari ini. Saya harap guru berkenan memaafkan saya. Setelah memberikan penghormatan terakhir, Guan Yue Qinxin berencana untuk mengumpulkan jenazah dan memindahkannya ke tempat lain untuk dimakamkan. Guru, izinkan saya membantu Anda. Miano Mayu melangkah maju untuk membantu. Xiao Chen tidak tertarik pada mayat-mayat itu dan mulai berkeliaran di sekitar area terlarang. Saat itu, Ratu Xuan seorang diri menekan Sekte Pedang Liuli dan melemparkan semua barang warisan Sekte Pedang Liuli ke sini. Hal pertama yang diperhatikan Xiao Chen adalah kedua pedang ajaib itu. Bahkan setelah lebih dari 10 tahun, pedang itu masih bersinar dan dingin. Tingkat kedua pedang ajaib ini mungkin mirip dengan pedang ajaib Xiao Yingsui. Tentu saja, itu sebelum pedang iblis ditingkatkan. Pedang iblis saat ini, setelah diubah oleh Xiao Chen, bukan lagi konsep yang sama. Setelah itu, Xiao Chen menonton ratusan karya klasik. Karya-karya klasik ini mencakup teknik bela diri serta deskripsi prinsip-prinsip pedang, dunia pedang, dan seni pedang. Semuanya diciptakan dengan upaya tekun dari generasi-generasi pendahulu Sekte Pedang Liuli dan sungguh merupakan harta karun. Namun bagi Xiao Chen, semua itu hanyalah hal yang tidak berguna. Urus saja barang-barang kalian sendiri. Yingsui dan aku akan menunggumu di luar. Xiao Chen membawa Xiao Yingsui keluar dari area terlarang. Tuan, sepertinya dia orang yang baik. Miano Mayu menatap punggung Xiao Chen dan kesannya terhadapnya berubah. Yah, dia punya prinsip sendiri dan melakukan segala sesuatunya tanpa memperhatikan detail. Kalau orang lain tidak memprovokasi dia, dia pasti tidak akan mempermalukan orang lain tanpa alasan, kata Guan Yu Qinxin tegas. Apakah ada alasan lain di balik urusan keluarga Sano? Gumam Miano Maya dalam hati. Saat dia tengah berpikir, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di kepalanya, dia berteriak, dan matanya berkilat dengan cahaya aneh. Zhenyu, ada apa? Guan Yu Qinxin bertanya. Tidak ada. Tidak ada. Miano Maya menggelengkan kepalanya. Oh. Guan Yueqin tidak menganggapnya terlalu serius dan terus memilah relik di area terlarang. Xiao Chen dan Xiao Yingsui menunggu di luar sebentar, lalu Guan Yu Qinxin dan Miano Mayu keluar. Tidak perlu langsung memindahkan semua barang di area terlarang. Cukup inventarisasi terlebih dahulu, baru kemudian ditangani secara perlahan. Xiao Chen, kali ini semua berkat kamu. Guan Yue Qinxin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Xiao Chen. Di Tiongkok, ia berutang budi pada Xiao Chen. Kini Xiao Chen membantunya membuka segel area terlarang, yang menjadikannya dermawan bagi seluruh Sekte Pedang Liuli. Dia tidak tahu bagaimana membalas kebaikan seperti itu. Namun tak lama kemudian, dia mendapati bahwa Xiao Chen tampaknya tidak mendengarkannya sama sekali, melainkan terus menatap Miano Mayu. Kau, kenapa kau menatapku seperti itu? Miano Mayu merasa sedikit takut dengan tatapan Xiao Chen dan terus menundukkan kepalanya. Xiao Chen, ada apa? Guan Yueqin menyadari ada sesuatu yang salah. Dia dirasuki oleh sesuatu yang kotor, kata Xiao Chen ringan. Ah! Guan Yueqin terkejut, memikirkan keanehan Miano Mayu sebelumnya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Miano Mayu mendongak dan berkata dengan marah kepada Xiao Chen, bagaimana mungkin aku dirasuki oleh sesuatu yang kotor? Tidak ada gunanya berbohong padaku. Kata Xiao Chen dengan nada menghina, kau pasti terluka parah oleh Xuan Hou dan tubuhmu hampir mati. Kau kebetulan berlatih semacam teknik penguatan jiwa, itulah sebabnya kau bisa bertahan hidup sampai hari ini, kan? Apa? Jadi, kau senior dari Sekte Pedang Liuli? Tanya Guan Yueqin kaget. Anak muda, siapakah kau? Melihat bahwa ia tak bisa menyembunyikannya lagi, Miano Mayu hanya mengatakan yang sebenarnya dan menatap Xiao Chen dengan rasa ingin tahu, kau masih sangat muda, tapi kau mampu melakukan ini. Xiao Chen tidak menjawab, tetapi menatap Guan Yueqin dan berpikir, sekarang giliranmu untuk membuat pilihan. Apa maksudmu? Guan Yueqin tercengang. Dia tidak hanya merasukimu, dia juga melahap jiwa muridmu. Jika kau tidak menghentikannya, muridmu akan segera menghilang, dan bahkan para dewa pun tak akan bisa menyelamatkannya, Xiao Chen mengingatkan. Apa? Ini? Ekspresi Guan Yueqin tiba-tiba berubah. Ia menatap Gong Ye Zhenyu dengan marah dan berteriak, menjauhlah dari Zhenyu. Miano Mayu menatap Guan Yueqin dengan tenang dan berpikir, kau pemimpin Sekte Pedang Liuli, kan? Aku leluhurmu. Beraninya kau tidak menghormatiku. Zhenyu adalah muridku, dan juga juniormu. Bagaimana mungkin kau tega melakukan ini? Ini jalan terakhir. Mengorbankan generasi muda bisa membuatku terlahir kembali. Apa salahnya?
Kata Miano Mayu dengan bangga, dulu, akulah ahli nomor 1 di Sekte Pedang Liuli. Selama aku diberi waktu untuk memulihkan kekuatanku, hanya akan ada sedikit orang di dunia ini yang bisa menandingiku. Aku bisa memimpin Sekte Pedang Liuli kembali ke puncak kejayaannya. Maaf, aku tidak bisa mengorbankan Zenyu untuk menyelamatkanmu, seseorang yang seharusnya sudah mati. Guan Yuekin menyadari bahwa bujukan itu sia-sia, jadi dia mengambil pedang ajaib dan melepaskan aura pedang yang dahsyat. Bajingan, kau melakukan pengkhianatan dan mengkhianati guru dan leluhurmu. Teriak Miano Maya dengan marah. Sekalipun itu pengkhianatan atau pengkhianatan terhadap guru dan leluhurku, aku tidak akan pernah melepaskan Zenyu. Keluar, teriak Guan Yuekin dalam hatinya. Haha, aku cuma nggak mau keluar. Kalau kamu berani, bunuh saja aku dengan satu pedang. Miano Mayu tertawa tanpa rasa takut. Pedang hati Guan Yuekin tergantung di udara, tetapi dia tidak dapat menebasnya. Karena pedang ini niscaya akan membunuh Miano Maya juga. Xiao Chen, tolong bantu aku lagi. Guan Yuekin sangat cemas dan hanya bisa meminta bantuan Xiao Chen lagi. Baiklah, tapi ingat, kau berutang budi padaku lagi. Xiao Chen melirik Guan Yuekin Sin, lalu tiba-tiba mengulurkan jari-jarinya, dengan cahaya spiritual terpancar dari ujung jarinya. Taoisme Yin Yang, Pemurnian Jiwa. Babak 307. Xiao Chen menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengaktifkan bab pemurnian jiwa Taoisme Yin Yang. Dalam sekejap, lingkaran api hitam muncul di sekitar Miano Mayu, seperti penghalang, membungkusnya dan membakarnya terus-menerus. Ah, ini, apa ini? Miano Mayu langsung menjerit dan tampak kesakitan. Xiao Chen, bukankah ini akan membakar Zenyu? Guan Yuekin bertanya dengan cemas. Api neraka hanya akan membakar jiwa dan tidak akan membahayakan tubuh, jadi tenanglah. Kata Xiao Chen dengan nada ringan. Api neraka. Hati Guan Yuekin terguncang. Apa saja sarana tersebut? Seberapapun kuatnya seorang pendekar, bisakah dia menggunakan tipuan semacam ini? Kau, hentikan, hentikan. Ini sungguh menjijikkan. Miano Mayu terus berjuang sambil mengeluarkan suara gemuruh yang merobek-robek. Api hitam membakar tubuhnya, tidak merusak tubuhnya, tetapi terus-menerus membakar jiwanya, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Kau benar-benar pengkhianat. Kau mengkhianati guru dan leluhurmu. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan? Miano Mayu menahan rasa sakit, terbang ke angkasa, dan mencoba melarikan diri dari sini. Namun, melarikan diri dari Xiao Chen tidak diragukan lagi hanyalah mimpi. Segel pedang Xuantian. Begitu kata-kata ini terdengar, beberapa sinar cahaya suci tiba-tiba muncul di langit, membentuk penghalang yang tidak dapat dipecahkan, menghalangi jalan Miano Mayu. Hancurkan untukku. Miano Mayu dengan kuat mengangkat Yuan Gongnya dan melancarkan serangan dahsyat, mencoba menghancurkan segel pedang. Peng! Segel pedang itu tidak dapat menembusnya, tetapi terkena gaya pantul dan jatuh dari udara. Ah! Pada saat itu, Miano Mayu tidak dapat lagi menahan rasa terbakar itu, matanya perlahan kehilangan warnanya, dan dia terjatuh ke tanah tak bernyawa. Melihat waktunya hampir tepat, Xiao Chen membuat mantra lain dengan tangan kanannya. Saya melihat api hitam terbungkus dalam sinar cahaya spiritual yang melayang keluar dari Miano Mayu dan jatuh ke tangan Xiao Chen. Zenyu. Guan Yuekin sangat malu hingga dia tidak bisa menahan amarah Zenyu. Miano Mayu membuka matanya dengan pandangan kosong, wajahnya sepucat kertas, dan dia tampak sedikit lemah saat berkata, Guru, apakah saya? Apakah saya akan mati? Tidak, sekarang sudah tidak apa-apa. Guan Yuekin Sin menghiburnya. Oh. Miano Maya merasa sangat lelah setelah mendengar ini dan benar-benar tertidur. Xiao Chen, Zenyu. Dia baik-baik saja, tapi jiwanya juga sedikit terluka. Dia perlu istirahat sejenak, kata Xiao Chen jujur. Tidak buruk. Guan Yuekin menghela napas lega. Ini untukmu. Xiao Chen tiba-tiba berkata demikian, dan menembakkan sinar cahaya di tangannya ke dalam pikiran Guan Yuekin Sin. Guan Yuekin Sin hanya merasakan ada kenangan yang tidak dapat dijelaskan dalam benaknya, dan dia terkejut dan bertanya, apa ini? Xiao Chen menjelaskan, teknik pemurnian jiwa dapat memurnikan jiwa seseorang menjadi kesadaran jiwa. Kesadaran jiwa ini berisi ingatan jiwa, pengalaman bertempur, ilmu bela diri yang dipelajari, dan sebagainya. Orang yang memperoleh kesadaran jiwa ini setara dengan memperoleh warisannya. Jiwa yang merasuki tubuh Miano Mayu memang sangat kuat saat masih hidup, dan seharusnya setara dengan Duan Qingchang. Hanya saja, karena baru saja merasuki tubuh Miano Mayu dan belum mampu mengerahkan kekuatan penuhnya, ia mudah terbunuh. Ini. Guan Yuekin Sin tahu bahwa apa yang dikatakan Xiao Chen benar, dan hal-hal tambahan dalam pikirannya akan sangat membantunya. Dia baru saja mencapai alam legendaris setengah langkah. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melangkah lebih jauh dan mencapai alam legendaris itu. Mungkin itu tak akan pernah mungkin terjadi di kehidupan ini.
Namun, sekarang setelah dia memiliki warisan ini, dia yakin bahwa dia dapat menerobos ke alam legendaris dalam waktu sesingkat mungkin. Lagi pula, dia dan kesadaran jiwa ini sama-sama berasal dari Sekte Pedang Liuli, dan teknik yang mereka praktikkan berasal dari garis keturunan yang sama, jadi keduanya dapat diintegrasikan dengan lebih baik. Jika orang lain, efek ini tidak akan terjadi. Xiao Chen pasti sudah memikirkan hal ini, itulah sebabnya dia mewariskan hal itu padanya. Tetapi dengan cara ini, dia tidak tahu betapa besar budi yang dia miliki terhadap Xiao Chen. Xiao Chen beristirahat semalam di Sekte Pedang Liuli. Ia memperkirakan seseorang akan segera datang mengunjunginya. Seperti yang diharapkan. Keesokan harinya, Takeda memimpin sekelompok besar pasukan bayangan untuk mengepung Sekte Pedang Liuli. Karena Takeda pernah menjadi sesepuh Sekte Pedang Liuli dan juga kakak laki-laki Guan Yu Qinxin, banyak orang di Sekte Pedang Liuli mengenalnya, jadi tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Miyano Maya masih beristirahat, dan Guan Yu Qinxin bergegas setelah mendengar berita itu. Kakak, ngapain ribut-ribut begini? Guan Yu Qinxin melihat sekeliling dan mendapati Takeda membawa 5 master, 4 diantaranya merupakan legenda setengah langkah. Ada orang lain yang kekuatannya tidak dapat dia pahami, dia mungkin adalah orang yang kuat di alam legendaris. Namun sejauh pengetahuannya, organisasi bayangan tidak memiliki orang-orang kuat di alam legendaris. Di seluruh Jepang, ahli legendaris sangatlah langka. Siapakah orang ini? Adik perempuan, apakah Zenyu membawa seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan ke Sekte Pedang Liuli kemarin? Tanya Takeda dengan suara berat. Dia mengira Xiao Chen akan menimbulkan keributan besar di Sekte Pedang Liuli saat dia datang ke sana, tetapi hasilnya tampaknya tidak berjalan sesuai harapannya. Ketika Guan Yu Qinxin mendengar ini, dia langsung tahu mengapa Takeda datang. Saya mendengar dari Zenyu bahwa Xiao Chen memusnahkan keluarga Sano dan membunuh 47 master bayangan. Terlepas dari apakah Xiao Chen punya alasan atau tidak, dendam ini tidak mungkin diselesaikan secara damai. Kakak senior, Zenyu memang membawa mereka ke sini kemarin, tapi mereka segera pergi. Guan Yu Qinxin berusaha menutupi masa lalunya. Pergi. Takeda mengerutkan kening dan bertanya, lalu mengapa dia datang ke Sekte Pedang Liuli? Hanya menanyakan sesuatu padaku. Ada apa? Ini. Apakah ini tentang gadis berdosa itu? Pada saat ini, ahli alam legenda dengan orang ngeri melangkah maju dan bertanya, Guan Yu Qinxin, apakah kau sudah memberitahu mereka tentang gadis berdosa itu? Ekspresi Guan Yu Qinxin sedikit berubah. Dia bisa merasakan bahwa ahli legendaris ini memusuhi dia, dan menggunakan auranya untuk menindasnya secara sengaja atau tidak sengaja. Bolehkah aku bertanya namamu, senior? Guan Yu Qinxin tidak ingat kapan dia pernah menyinggung tokoh legendaris yang kuat. Adik perempuan, dia adalah senior Yoshiwara Tsuyoshi dari Hokushin Itoryu. Bisik Takeda. Beichen Yi Daolyu. Hati Guan Yu Qinxin berubah warna lagi. Almarhum Kawashima Itsuki, mantan Hokushin Ito, dan istrinya Yoshiwara Tsuyoshi, mantan murid dengan nama yang sama, menjadi pusat perhatian. Tuan Guan Yu, sepertinya Anda belum menjawab pertanyaan saya. Yoshihara Tsuyoshi tampak dingin dan tidak ramah. Yoshiwara senior, adik perempuanku jelas tidak ada hubungannya dengan mereka berdua. Karena mereka tidak ada di sini, kurasa kita harus mencari mereka di tempat lain. Takeda juga menyadari ada yang tidak beres dan buru-buru memberi saran. Ketua tim Takeda, aku tidak butuh kau mengajariku apa yang harus kulakukan. Yoshihara hanya berteriak mengusir Takeda dan menatap Guan Yu Qinxin. Tepat ketika Guan Yu Qinxin kebingungan, dia tiba-tiba mendengar suara samar. Guan Yu Qinxin, kamu tidak punya jalan keluar, mengapa membuang-buang napasmu pada orang-orang ini? Semua orang terkejut. Mengikuti suara itu, aku melihat Xiao Chen dan Xiao Yingsui berjalan keluar dari Sekte Pedang Liuli berdampingan, perlahan mendekat. Kalian. Takeda terkejut dan berkata kepada Yoshihara Tsuyoshi, senior Yoshihara, itu mereka. Oh. Yoshihara Tsuyoshi mencibir ketika mendengar ini. Dia tidak langsung mengincar Xiao Chen dan Xiao Yingsui, melainkan menatap Guan Yu Qinxin dan bertanya, Guan Yu Qinxin, bukankah kau baru saja bilang mereka sudah pergi? Bab 308. Ya, Suster Junior, dia jelas-jelas anggota sekte, kenapa kau berbohong? Takeda juga marah saat itu, apa kau akan melindunginya? Saudaraku, Xiao Chen telah berjasa besar pada Sekte Pedang Liuliku, aku tidak bisa mengkhianatinya. Guan Yu Qinxin berkata dengan serius, lagi pula, ada alasan lain untuk masalah ini. Pasti keluarga Sano yang salah lebih dulu. Bajingan. Ji Yuangang mengerutkan kening dan berteriak, Guan Yu Qinxin, kau harus mengerti bahwa kau adalah pemimpin Sekte Pedang Liuli. Perilakumu akan memengaruhi reputasi Sekte Pedang Liuli. Yoshiwara Tsuyoshi sengaja mempersulit Guan Yu Qinxin karena kematian Kawashima Itsuki, tetapi tidak diragukan lagi bahwa apa yang dia katakan sekarang memang sesuatu yang perlu dikhawatirkan Guan Yu Qinxin. Terlepas dari apakah Xiao Chen punya alasan atau tidak, bagaimanapun juga dia orang Tiongkok.
Datang ke Jepang dan menghancurkan sebuah keluarga pasti telah membangkitkan kemarahan publik. Sebagai pemimpin Sekte Pedang Liuli, jika dia masih membela Xiao Chen, dia pasti akan dikutuk oleh ribuan orang, dan Sekte Pedang Liuli juga akan dikutuk. Senior Yoshihara, maafkan aku. Aku bukan lagi pemimpin Sekte Pedang Liuli. Kata Guan Yu Qinxin tiba-tiba. Yoshihara Tsuyoshi ditanya. Adik, apa yang kau katakan? Takeda pun ikut terkejut. Saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi pemimpin sekte, dan murid tertua saya, Miyanomayu, akan mengambil alih. Mulai sekarang, perkataan dan perbuatan pribadi saya tidak akan ada hubungannya dengan Sekte Pedang Liuli. Ide Guan Yu Qinxin merupakan ide spontan, tetapi tidak diragukan lagi merupakan cara terbaik. Xiao Chen telah banyak menolongnya, sehingga dia tidak bisa lagi memutuskan hubungannya dengan Xiao Chen. Adik perempuan, apakah kamu benar-benar bertekad untuk melakukan ini? Bagaimana mungkin Takeda tidak melihat apa yang dipikirkan Guan Yu Qinxin? Namun dia tidak mengerti, demi seorang pemuda Tiongkok, Guan Yu Qinxin benar-benar rela melepaskan jabatan sebagai pemimpin sekte. Saudaraku, aku sudah memutuskan. Kau tak perlu membujukku lagi. Kata Guan Yu Qin tegas. Apa kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Yoshihara Tsuyoshi bersikeras, kau juga bersalah karena melindungi penjahat. Aku akan menghukummu juga. Yoshiwara Senior. Takeda tampaknya ingin memohon. Namun, saat itu juga, Xiao Chen akhirnya angkat bicara dan berkata dengan dingin, Yoshihara Tsuyoshi, kau tak perlu mempermalukannya. Akulah yang membunuh Kawashima Itsuki. Ketika Yoshihara mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba terkejut, dan matanya segera beralih ke Xiao Chen, dan dia bertanya, apa yang kamu katakan? Dia sengaja mempersulit Guan Yu Qinxin, tentu saja, hanya untuk membalas dendam pada Kawashima Itsuki. Kawashima Itsuki bukan hanya pemimpin Beichen Itoryu, tetapi juga seorang junior yang ia hargai. Namun Kawashima Itsuki diperintahkan oleh Kaisar untuk berkomplot melawan Guan Yu Qinxin, yang ternyata tidak terlalu mulia, jadi dia tidak bisa mengungkit masa lalu lagi dan hanya bisa menggunakannya sebagai alasan. Tetapi sekarang Xiao Chen mengklaim bahwa Kawashima Itsuki mati di tangannya, memaksanya untuk mengalihkan fokus. Di Tiongkok dulu, akulah yang menyelamatkan Guan Yu Qinxin dan membunuh Kawashima Su. Itulah sebabnya dia membelaku hari ini. Xiao Chen berkata terus terang, kalau kau mau balas dendam, sekalian saja kau datang padaku. Aku mengerti. Bagus sekali. Yoshihara Tsuyoshi tidak menganggap serius Xiao Chen pada awalnya. Tetapi karena Xiao Chen adalah pembunuh yang membunuh Kawashima Su dan dicari oleh Sado, tidak banyak yang bisa dikatakan. Wah, kau menghabisi keluarga Sano, lihat apa yang bisa kau lakukan. Yoshihara Tsuyoshi mencibir, hari ini aku akan memberitahumu apa artinya selalu ada orang yang lebih baik darimu. Begitu dia selesai berbicara, aura mengerikan dari alam legendaris itu menyeruak keluar dari Yoshihara Tsuyoshi, membuat orang-orang di sekitarnya merasa seakan-akan berada di lautan luas, begitu tertekan hingga mereka tidak bisa bernapas. Datang dan mati. Yoshihara Tsuyoshi tidak menggunakan tipu muslihat apapun, ia hanya menekan dengan kekuatan kasar, mencoba menghancurkan Xiao Chen hingga mati dengan cara yang paling brutal dan langsung. Tetapi jelas bahwa dia salah paham terhadap tipe orang yang sedang dihadapinya. Saat kekuatan telapak tangannya menembus dalam jarak 3 kaki dari Xiao Chen, dia melihat Xiao Chen juga mengangkat telapak tangannya dengan kekuatan bagai guntur. Peng! Begitu kedua telapak tangannya bersentuhan, aura terkonsentrasi milik Yoshihara bagaikan kertas, hancur total dan hancur berkeping-keping, dan seluruh tubuhnya melayang bagaikan layang-layang yang talinya putus. Engah! Yoshihara Gang terjatuh ke tanah dengan luka parah, menyemburkan darah dari mulutnya, matanya penuh dengan kengerian. Dia telah aktif di Jepang selama puluhan tahun dan merupakan Master Beichen Itoryu terbaik. Semua orang menghormatinya bak dewa. Tapi sekarang dia bahkan tak mampu menahan satu pukulan pun dari seorang anak muda. Apakah ini yang Anda maksud dengan orang lain? Xiao Chen mencibir, mengangkat tangannya lagi, dan sebuah tangan besar energi sejati muncul, menutupi langit dan matahari. Pupil mata Yoshihara Tsuyoshi mengecil, dan dia menyadari sesuatu, lalu dengan cepat berteriak, Tuan, berhenti, Anda tidak bisa membunuh saya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tangan Zhen Yuan sudah terjatuh. Ledakan. Terdengar ledakan keras, awan debu besar terangkat, dan badai dahsyat melanda area tersebut, menyapu bersih semua anggota bayangan di sekitarnya. Adapun Yoshihara Tsuyoshi, ia dihancurkan oleh tangan raksasa Zhen Yuan dan tidak ada satu tulang pun yang tersisa. Yoshiwara Senpai. Wajah Takeda memucat, dan ketakutan yang tak terlukiskan muncul dalam hatinya. Yoshihara Tsuyoshi adalah seorang prajurit kuat di dunia legendaris, bagaimana mungkin dia bisa dibunuh oleh Xiao Chen hanya dengan 2 pukulan biasa? Monster macam apa ini? Belum lagi Takeda, bahkan Guan Yu Qinxin pun menarik napas. Kekuatan Xiao Chen benar-benar tak terbayangkan. Xiao Chen, dia kakak laki-lakiku, tolong kasihanilah dia.
Guan Yue Qinxin memohon. Xiao Chen tidak berkomentar, menatap Takeda, dan bertanya, kalian para bayangan, apakah mereka berada di bawah kaisar atau perdana menteri? Di Jepang, kaisar dan perdana menteri berbeda. Kaisar lebih merupakan simbol nasional dan tidak memiliki kekuasaan nyata. Perdana menteri adalah orang yang benar-benar memegang kekuasaan sesungguhnya. Wu Tian tahu bahwa hidup dan matinya bergantung pada pikiran Xiao Chen, jadi sikapnya berubah total. Ia menjawab, bagi Sadok, kaisar dan perdana menteri sama-sama menjadi objek kesetiaan kita, tidak ada bedanya. Baiklah, kalau begitu bantu aku menyampaikan pesan kepada kaisarmu. Kata Xiao Chen dengan tenang, katakan saja padanya bahwa aku akan mengunjunginya di istana kaisar dalam 3 hari, dan minta dia bersiap menyambutku. Apa? Takeda tertegun sejenak, mengira dia salah dengar. Seorang penjahat yang sekarang dicari oleh hampir seluruh negeri benar-benar mengatakan dengan cara yang bermartabat bahwa ia ingin pergi ke istana kekaisaran dan disambut oleh kaisar. Apakah ada yang lebih arogan dari ini? Ada masalah apa? Tanya Xiao Chen. Takeda tampak ragu, lalu menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, saya pasti akan menyampaikan pesan Anda, tetapi saya khawatir Anda tidak akan memiliki keberanian untuk menepati janji tersebut ketika saatnya tiba. Oh, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Xiao Chen tersenyum tipis. Mendengar ini, Takeda tidak berkata apa-apa lagi. Setelah melihat Guan Yu Qinxin, ia bergegas pergi bersama bawahannya yang berbayang. Bahkan Ratu Xuan saat itu tidak segila dirimu. Guan Yu Qin menatap Xiao Chen dengan perasaan yang rumit dan mendesah pelan. Sikap Xiao Chen benar-benar menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius seluruh Jepang. Daripada ngoceh, aku lebih suka langsung ke intinya. Kata Xiao Chen tenang. Pokoknya, masalah ini akan selesai cepat atau lambat. Kalau begitu, aku akan menemanimu ke sana dalam 3 hari. Pikir Guan Yu Qin. Kau yakin? Xiao Chen menatapnya dan bertanya, kalau begitu, kau benar-benar tidak bisa kembali. Apa pentingnya? Apapun yang kulakukan sekarang hanya mewakili diriku sendiri. Guan Yu Qinxin tiba-tiba tertawa. Bab 309. 3 hari kemudian, utusan kaisar tiba di Sekte Pedang Liuli. Tuan Xiao, kaisar telah menyiapkan jamuan makan di istana kekaisaran dan secara khusus meminta kami untuk datang dan menyambutnya. Para utusan itu bersikap sangat baik dan tampak rendah hati. Mereka pasti telah diberi pengarahan oleh kaisar sebelum datang. Baiklah, ayo berangkat. Xiao Chen juga ingat Xiao Yingsui dan Guan Yu Qinxin juga terlibat dalam kaisar dan istana kaisar. Jelas ini adalah perjamuan Hongmen. Namun, ini adalah inisiatif Xiao Chen, dan dia ingin melihat trik apa yang bisa dimainkan pihak lain. Meskipun kaisar tidak memiliki kekuasaan nyata di Jepang dan tidak dapat memimpin tentara atau mencampuri urusan nasional, tidak ada masalah baginya untuk secara diam-diam mengolah sejumlah kekuatan. Misalnya, Shintoisme adalah organisasi yang memiliki hubungan paling dekat dengan kaisar. Istana kaisar juga dikenal sebagai kediaman kekaisaran, setara dengan kota terlarang di Tiongkok. Istana ini khidmat dan megah, dengan banyak pos pemeriksaan. Namun, dengan utusan kaisar yang memimpin jalan, Xiao Chen dan 2 orang lainnya menjalani perjalanan dengan lancar. Memasuki kabinet kekaisaran, makan malam besar sedang direncanakan, seperti jamuan makan istana Tiongkok kuno, dan berlangsung sangat meriah. Meskipun kau tahu aku di sini untuk membuat masalah, kau masih berusaha. Canda Xiao Chen. Guan Yu Qin merasa gelisah, mengerutkan kening, dan berkata, saya khawatir ada niat membunuh di balik kemegahan ini. 3 hari sudah cukup bagi kaisar untuk memasang jaring. Kalau bukan karena ini, rasanya tidak akan seru. Kata Xiao Chen sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, seorang pria tampan berkimono kuning, dikelilingi oleh beberapa pelayan, mendekati Xiao Chen dan 2 orang lainnya. Tuan Xiao, Master Sekte Guan Yu, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Pria heroik itu tersenyum ramah dan sopan, tampak sangat mudah didekati. Apakah Anda Kaisar Jepang? Xiao Chen menatap pria itu, merasa sedikit terkejut, seolah-olah dia merasa pria itu sedikit berbeda dari apa yang dia bayangkan. Baga, beraninya kau tidak menghormati kaisar. Teriak seorang samurai berbaju zirah dan pedang samurai di pinggangnya di samping pria berkimono. Jenderal Yamakawa, jangan gugup. Tuan Xiao adalah orang yang sangat berkuasa di dunia ini, jadi wajar saja jika beliau bangga. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mengundang beliau ke meja kita hari ini. Kaisar melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada para prajurit untuk mundur. Baik, Yang Mulia. Samurai itu memberi hormat dengan penuh hormat lalu melangkah mundur. Tuan Xiao, silakan duduk, perjamuan akan segera dimulai. Kaisar memberi isyarat mengundang. Baiklah, mari kita lihat apa yang telah kamu persiapkan untukku. Xiao Chen tidak terburu-buru dan duduk di kursinya. Guan Yu Qinxin dan Xiao Yingsui tidak duduk, tetapi berdiri di kedua sisi Xiao Chen. Haha. Tuan Xiao,
bagaimana kalau kita menikmati pertunjukan tari sebelum jamuan dimulai? Kata Kaisar sambil tertawa dan bertepuk tangan lagi. Tiba-tiba, hujan bunga sakura berjatuhan dari langit di tengah-tengah pesta. Dalam pemandangan yang indah itu, sesosok yang patut dikagumi dan tak tertandingi menari dengan anggun, dengan tarian yang seanggun dan seindah mimpi. Oh! Xiao Chen menatap wanita di lapangan dengan sedikit terkejut. Bau yang familiar. Guan Yue Qinxin juga menatap wanita itu, sedikit keraguan melintas di benaknya. Namun, Xiao Yingsui tidak menatap wanita di lapangan, tetapi terus melihat sekeliling. Entah mengapa, darah di tubuhnya terus mengalir deras, dan pedang iblis itu tampaknya merasakan sesuatu dan siap bergerak. Dia ada di sini juga. Pertarungan yang menentukan itu tidak dapat dihindari sama sekali. Tarian yang anggun, wajah yang menawan, dan alunan lagu lembut khas Jepang. Tarian ini sungguh menakjubkan. Tuan Xiao, bagaimana menurutmu? Kaisar melirik Xiao Chen. Tidak buruk. Komentar Xiao Chen ringan. Haha, asal Tuan Xiao suka. Kata Tian Huang, lalu berteriak kepada wanita di lapangan, Kuier, kemari dan temui Tuan Xiao. Mendengar hal ini, wanita itu berhenti menari, menarik gaun bunga sakuranya, berjalan perlahan dan anggun di depan Kaisar, membungkuk sedikit kepada Xiao Chen dan berkata, Kuier memberi salam kepada Tuan Xiao. Dulu waktu dia menari, aku nggak bisa lihat wajahnya dengan jelas. Sekarang setelah aku dekat, aku bisa lihat wajah aslinya. Usianya hampir sama dengan Xiao Chen, dan memiliki pesona yang tak terlukiskan, dengan kemurnian seorang gadis muda dan pesona seorang wanita dewasa. Tarian yang bagus. Puji Xiao Chen. Terima kasih, Tuan Xiao. Kuier tersenyum menawan dengan rona merah di wajahnya. Haha, Tuan Xiao, Kuier memang multitalenta. Dia bisa melakukan lebih dari sekadar menari. Kaisar tertawa. Apalagi yang bisa dia lakukan? Tanya Xiao Chen. Pagar, ilmu pedang. Xiao Chen mengangguk dan berkata, tarian pedang cukup bagus. Tuan Xiao, Anda salah. Ini bukan tari pedang, tapi ilmu pedang sungguhan. Permainan pedang sungguhan. Ya, kata Kaisar sambil menatap Aoi. Kuier tersenyum dan berkata kepada Xiao Chen, ku dengar ilmu pedang Tuan Xiao tak tertandingi. Kuier telah mempelajari satu set ilmu pedang. Tolong beri aku beberapa petunjuk. Begitu dia selesai berbicara, aura Kuier berubah, dan dia dengan ringan menginjakkan kaki di atas jari kakinya, seperti burung layang-layang yang lincah, dan kembali ke tengah lapangan. Dentang. Dengan sedikit mengangkat tangan rampingnya, pedang hijau sepanjang 3 kaki tiba-tiba muncul di tangan Kuier, bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Kemudian, dia mulai berlatih keterampilan pedang di lapangan. Ilmu pedangnya tampak lambat, tetapi sebenarnya mengandung sedikit ketajaman tersembunyi. Ini, teknik pedang hantu. Seru Guan Yue Qinxin terkejut, lalu berkata tak percaya, mungkinkah dia keturunan klan pedang? Klan pedang. Xiao Chen menatap Guan Yue Qinxin dengan bingung. Klan pedang adalah keluarga dengan warisan kuno di Jepang. Sayangnya, keluarga itu punah lebih dari 100 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin masih ada keturunan klan pedang di dunia saat ini? Guan Yue Qinxin tak percaya. Klan pedang saat itu merupakan eksistensi yang bahkan lebih misterius dan kuat daripada sekte pedang Liuli. Aku ingat ada adegan tarian pedang di perjamuan Hongmen. Apa itu benar-benar jiplakan dari aslinya? Tanya Xiao Chen acuh tak acuh. Pada saat ini, Kuier berhenti dengan pedang di tangannya dan berkata kepada Xiao Chen, Tuan Xiao, apa pendapatmu tentang ilmu pedangku? Tidak buruk. Jawab Xiao Chen. Kuier tersenyum dan berkata, ku dengar ilmu pedang Tuan Xiao tak tertandingi di dunia. Aku ingin tahu apakah Kuier bisa belajar beberapa jurus dari Tuan Xiao hari ini. Kukira kau akan melancarkan serangan diam-diam kepadaku. Lagi pula, itulah yang tertulis di perjamuan Hongmen. Kata Xiao Chen penuh arti. Kuier tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Tuan Xiao, Anda bercanda. Saya hanya ingin menguji kemampuan pedang saya. Dengan baik. Tepat saat Xiao Chen hendak menjawab, Guan Yue Qinxin tiba-tiba melompat ke atas panggung dan menghadap Kuier. Tuan Guan Yu, apa maksudmu? Tanya Kuier. Meskipun kau keturunan klan pedang dan bisa menggunakan teknik pedang hantu, kau hanya setengah langkah lagi untuk menjadi legenda. Kau tidak cukup memenuhi syarat baginya untuk melawanmu. Akulah lawanmu, kata Guan Yue Qinxin dengan tenang. Tuan Guan Yu, apakah Anda yakin? Tanya Kuier dengan senyum yang tak terlukiskan, Anda adalah pendekar pedang wanita nomor 1 yang terkenal di dunia. Jika Anda kalah dari orang tak dikenal seperti saya, akan memalukan jika ketahuan, kan? Jika kau mampu mengalahkanku, mengapa aku harus peduli dengan reputasi palsu? Kata Guan Yue Qin dengan tenang. Baiklah, baiklah. Aku akan bermain denganmu sebentar. Kuier mendesah pelan. Tampaknya dia sama sekali tidak tertarik pada Guan Yue Qinxin. Bab 310. Penuh kebencian. Guan Yue Qin merasa sedikit marah,
jelas bahwa pihak lain memandang rendah dirinya. Meskipun ia tak peduli dengan reputasinya, ia diakui sebagai pendekar pedang wanita nomor 1 dunia. Ini pertama kalinya dalam hidupnya ia dipermalukan diam-diam seperti ini. Tentu saja, betapapun semarahnya dia tidak akan memandang rendah wanita yang jauh lebih muda darinya itu. Intuisinya mengatakan bahwa wanita yang berhubungan dengan klan pedang ini bukanlah orang biasa. Kau tahu, Xiao Chen membunuh master legendaris Yoshiwara Tsuyoshi di depan kakak senior Takeda. Kaisar pasti sangat jelas tentang kekuatan Xiao Chen. Meski begitu, dia, seorang legenda setengah langkah, masih berani menantang Xiao Chen. Dia pasti cukup percaya diri dengan kartu trufnya. Dalam pertarungan ini, dia tidak berusaha untuk menang, selama dia dapat memaksa lawan untuk mengungkapkan kartu tersembunyinya. Ayo lakukan. Guan Yue Qinxin membuat keputusan, menggenggam pedang ajaib, dan menyerang Isa Aoi dengan pedang cepat. Melihat hal itu, Isa Aoi menjadi ringan dan lincah seperti naga yang berenang, dan mampu menghindari pedang tajam itu dengan mudah. Kau menggunakan begitu banyak kekuatan di awal, pemimpin sekte, kenapa kau begitu tidak sabar? Isa Aoi terkekeh saat sosoknya melintas. Berbincang, tertawa, dan mengejek lawan saat berkelahi, tentu saja merupakan penghinaan terbesar. Namun, Guan Yue Qinxin perlahan-lahan menjadi tenang. Ia tidak terganggu oleh kata-kata Isa Aoi dan membenamkan dirinya dalam pedangnya. Tanyakan pada hatimu dan pedangmu. Hanya pikiran dan pedang. Guan Yue Qin begitu terfokus pada pedangnya, sehingga gerakan pedangnya meliuk dan berputar, saling terkait satu sama lain tanpa meninggalkan celah sedikitpun. Isa Aoi akhirnya merasakan sedikit tekanan. Ia mengangkat pedang di tangannya dengan ringan, menciptakan kilatan cahaya pedang dan menyerang balik Guan Yue Qinxin. Tusuk gigi. Kedua pedang itu bertabrakan, dan kekuatan pedang itu memantul kembali ke arah keduanya, dan mereka tahu seberapa dalam dampaknya. Lumayan. Isa Aoi memanfaatkan situasi itu untuk mundur dan menatap Guan Yue Qinxin dengan penuh persetujuan. Kamu harus ingat, akulah seniormu, dan akulah yang seharusnya mengatakan hal-hal ini kepadamu. Ekspresi Guan Yue Qin muram, dan pedang itu mendekat lagi. Hehe, ada perbedaan dalam urutan belajar. Yang lebih berpengetahuan adalah gurunya. Senior dan junior tidak boleh dinilai berdasarkan usia. Lagi pula, kamu tidak jauh lebih tua dariku. Paling-paling, kita seumuran. Isa Aoi menghadapi pedang Guan Yue Qinxin dan masih sempat menutup mulutnya dan terkekeh. Namun tiba-tiba seluruh auranya berubah, dan momentum pedang di tangannya pun berubah seketika. Pengetahuan pedang, 9 transformasi roh hantu. Ilmu pedang hantu klan pedang legendaris muncul kembali. Dalam sekejap, cahaya pedang keluar dari mata Guan Yue Qin, dan dia tanpa sadar menghindarinya. Tapi lihat, mendesis. Sebagian lengan bajunya terpotong, dan terdapat bekas darah di lengannya. Darah mengalir deras dan mewarnai pakaian putih itu menjadi merah. Bagaimana mungkin? Aku jelas menghindarinya. Guan Yue Qin menutupi lengannya, merasa bingung sekaligus terkejut. Teknik pedang hantu menggunakan yang tak nyata sebagai nyata dan yang nyata sebagai tak nyata. Apa yang kau lihat dengan matamu belum tentu benar. Isa Aoi terkekeh, saudari ketua sekte, kau mengaku berlatih teknik pedang pencari hati, tapi kau masih mengandalkan penglihatanmu untuk bertarung. Rasanya agak kurang pantas dengan namanya. Benar. Guan Yue Qinxin tampak mengerti sesuatu dan berkata dengan acuh tak acuh, terima kasih sudah mengingatkanku, kalau tidak, aku tidak akan memenangkan pertempuran ini. Maksudmu, kau bisa mengalahkanku sekarang? Kata Isa Aoi sambil tersenyum. Coba saja dan Anda akan tahu. Guan Yue Qinxin perlahan menutup matanya, mengamati pedang dengan hatinya, dan mengamati orang dengan pedang, dan tiba-tiba menyadari alam tertinggi ilmu pedang. Kau memang jenius dalam ilmu pedang. Di bawah panggung, Xiao Chen menunjukkan senyum setuju. Ekspresi Isa Aoi juga membeku, menyadari ada sesuatu yang salah. Ilmu pedang, 9 perubahan roh hantu. Gerakan yang sama digunakan lagi, dan sinar pedang melesat ke arah Guan Yue Qinxin. Tetapi Guan Yue Qinxin memejamkan matanya dan pikirannya tenang dan terfokus. Tiba-tiba, dalam kegelapan, dia melihat 9 sinar pedang menyerangnya dari arah yang berbeda. Jadi ini 9 transformasi roh hantu. Menggunakan mata pikirannya untuk melihat rencana sebenarnya dari 9 transformasi roh hantu, Guan Yue Qinxin menghunus pedangnya untuk menanggapi. Ding ding ding. Setelah memblokir 9 kali berturut-turut, 9 sinar pedang tak terlihat itu dikalahkan satu persatu. Apa? Isa Aoi menunjukkan keterkejutan untuk pertama kalinya. Teknik pedang hantunya benar-benar rusak. Sekarang giliranku untuk melawan. Guan Yue Qinxin berada di atas angin dan berniat terus menekan untuk menang, tidak memberi Isa Aoi kesempatan untuk mengatur napas. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang, pedang itu bergerak cepat dan menjadi tidak terlihat, berubah dalam sekejap, sungguh menakjubkan. Cepat, secepat bayangan tertiup angin. Berat, seberat gunung Tai. Bila kecepatan dan kekuatan dipadukan,
pedang yang paling sempurna akan tercapai. Itu disebut tak tertandingi di dunia. Memanggil. Cahaya pedang muncul, dan ujung pedang mengikutinya dari dekat. Isaoi melihat pedang itu melintas dan menyadari tidak ada cara untuk menghindarinya. Tertawa. Cahaya pedang dan ujung pedang saling bertemu, meninggalkan dua bekas di lengannya. Gerakan ini adalah serangan balik. Guan Yue Qinxin telah kembali ke posisi semula tanpa sepengetahuannya, dan menjaga jarak dari Isaoi, sambil berkata, lagi pula ini seri, langkah selanjutnya adalah menentukan siapa yang menang atau kalah. Malah bisa dibilang seri, namun faktanya Guan Yu Qinxin memberikan Isaoi luka pedang tambahan, yang bisa dibilang sebagai respon atas kesombongan Isaoi sebelumnya. Kau benar-benar bisa menyakitiku. Sikap bercanda Isaoi menghilang, digantikan oleh amarah yang dingin. Tujuan utamanya hari ini adalah untuk menghadapi Xiao Chen, jadi dia tidak menanggapi Guan Yue Qin terlalu serius. Namun kini, Guan Yu Qinxin benar-benar menyakitinya, sungguh suatu aib dan penghinaan besar. Kau mungkin belum menguasai jurus pedang hantu, kalau tidak, aku takkan bisa melukaimu semudah itu. Guan Yue Qin berkata dengan tenang, tapi ini juga membuktikan bahwa kau tak layak menantang Xiao Chen. Karena pedangku takkan mampu melukainya. Benarkah? Sepertinya kau sangat bangga menyakitiku. Isaoi mencibir, dan aura aneh tiba-tiba terpancar dari tubuhnya. Anda. Ekspresi Guan Yue Qin sedikit berubah. Entah kenapa aura Isaoi membuatnya berdebar tak karuan dan jantungnya berdebar tak karuan. Tunggu. Pada saat ini, sesosok mungil muncul entah dari mana di lapangan dan mengulurkan tangan untuk menghentikan Isaoi. Gadis ini berusia sekitar 13 atau 14 tahun, mengenakan kemeja putih dan bertubuh mungil. Meskipun muda, ia memiliki sikap arogan dan merendahkan yang terpatri dalam dirinya. Ketika Xiao Chen dan Xiao Yingsui melihat gadis ini, ekspresi mereka berubah. Terutama Xiao Yingsui, rasa kebencian yang tak dapat dijelaskan muncul entah dari mana, dan pedang iblis di tubuhnya siap bergerak, seolah-olah akan meledak tak terkendali. Identitas gadis itu akan segera terungkap. Amaterasu, saudara kembar Xiao Yingsui, adalah salah satu pemilik dua pedang ajaib yang tersisa di dunia. Xin Qi, apa yang kau lakukan? Isaoi dihalangi oleh seseorang dan menjadi marah. Isaoi, kau sudah kalah. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri dan mundurlah. Cibir Amaterasu. Aku tidak kalah, jadi kau tidak berhak memerintahku. Isaoi tampak sama sekali tidak peduli pada Amaterasu. Kuier, jangan kasar. Kaisar berkata saat itu juga, dengan nada tidak senang, kamu harus pergi. Isaoi menatap Guan Yue Qinxin dengan enggan, mendengus dingin dan berkata, kamu beruntung kali ini, lain kali aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Setelah berkata demikian, dia melesat pergi meninggalkan istana kaisar. Kalau begitu, giliranku pulang. Amaterasu tampak bangga, matanya tertuju langsung pada Xiao Yingsui. Yingzi, majulah, pertarungan ini akan menentukan siapa yang terpilih di antara kau dan aku. Bersambung.